Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 48, dua wanita bertemu. 3 hari kemudian, Jiang Yan berhasil lulus wawancara di Rumah Sakit Rakyat Qinghai dan secara resmi diterima dengan kemampuan keseluruhan pertama. Melihat Jiang Yan dengan penuh semangat mempersiapkan pelatihan selama seminggu di ibu kota, Lin Yu tidak dapat menahan perasaan sedikit lega. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang begitu lama sehingga dia sangat senang melihatnya. "Aku pergi, kamu harusnya sangat senang," Jiang Yan berkata dengan kepala tertunduk saat berkemas. "Tidak, aku akan sangat merindukanmu." Lin Yu mencoba yang terbaik untuk mengatakannya dengan nada seorang suami. "Jika kamu tidak menggunakan set ini, aku tidak peduli denganmu dan Sue Qinxi, tapi ingat, bahkan jika orang tuaku tidak ada di rumah, mereka tidak bisa membawanya pulang. Ini tempat tidurku." Jiang Yan berkata dengan nada dingin, bersumpah pada dirinya sendiri kedaulatan di rumah ini. "Dia dan aku benar-benar hanya teman biasa." Lin Yu mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, karena takut Jiang Yan akan memasang topi hijau pada dirinya sendiri dengan marah, maka dia akan sangat kasihan pada brother Jia Rong. "Ambil ini dan rasakan nyaman." Lin Yu menyerahkan sepotong giok guanyin yang diberkati dengan kutukan perdamaian. Jiang Yan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan tiba-tiba melihat sekilas benang merah di pergelangan tangan Lin Yu. Itulah yang diminta Lin Yu padanya pada hari dia bangun, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan memakainya sampai sekarang. Jiang Yan entah kenapa tergerak hatinya, tapi setelah berpikir lagi, dia pikir dia masih main-main dengan wanita lain. Haha, bajingan. Kemudian dia mengambil jade guanyin, dan mengabaikan Lin Yu. Seminggu setelah Jiang Yan pergi, kehidupan Lin Yu sangat monoton, dan dia memiliki garis 2 poin antara rumah dan toko roti. Pada hari Minggu, dia pergi ke toko roti ibunya seperti biasa. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat sosok cantik, yang ternyata adalah Sue Qin. Saya melihat Sue Qin duduk di meja dan mengobrol akrab dengan ibunya. Di atas meja ada satu set kosmetik Liberty dan beberapa tas Versace. Sue Qin mengambil sebotol krim tangan di tangan Qin Xiulan saat mengoleskannya, dan berkata, "Bibi, tanganmu sering menyentuh air, dan kamu harus lebih memperhatikannya setiap hari." "Mengapa kamu di sini?" Lin Yu mengerutkan kening. "Kamu di sini?" Sue Qin melihat Lin Yu berdiri tiba-tiba, sedikit rasa malu melintas di wajahnya. "Saya akan membeli beberapa roti, dan melihat Bibi omong-omong." Lin Yu mengangguk, memandangi hal-hal di atas meja, dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu melihatnya, tidak apa-apa. Tidak terlalu mahal. Itu semua adalah sampel yang diberikan oleh pabrik kepadaku, jadi aku membawanya ke bibiku." Wajah Sue Qin sedikit tidak wajar. Faktanya, dia tidak menyukai perasaan Lin Yu, itu hanya bisa dianggap sebagai kesan yang baik, karena dia selalu membenci pria lain, jadi Lin Yu sangat istimewa baginya. Lebih penting lagi, setelah mengalami malam itu, Sue Qin merasa bahwa Lin Yu adalah orang yang sangat misterius, dan tidak bisa membantu tetapi ingin dekat dengannya, ingin tahu segalanya tentang dia. Misteri selalu menjadi senjata ajaib bagi pria untuk menarik perhatian wanita, dan sekaligus menjadi awal kejatuhan wanita. "Kiner, saya akan menerimanya pertama kali ini, dan tidak membawa apa-apa lain kali." Qin Xiulan dengan cepat menjadi tenang melihat suasana yang canggung. "Maaf telah mengganggumu." Suara dingin tiba-tiba datang dari luar pintu, diikuti dengan suara sepatu hak tinggi dan koper yang keluar. Lin Yu memiringkan kepalanya dan melihat bahwa dia segera mengenali Jiang Yan. Dia tercengang di dalam hatinya, dan bergegas untuk menyusul. "Kenapa kamu kembali hari ini?" Lin Yu buru-buru meraih lengannya. "Masih terlalu dini bagiku untuk kembali. Lalu aku akan keluar dan tinggal selama beberapa hari."
Jiang Yan berkata dengan dingin, merasa tidak nyaman. Dia membawa produk khusus untuk melihat ibu baptisnya sebelum dia turun dari pesawat dan melihat pemandangan ini. Kamu salah paham, dia datang untuk membeli roti. Lin Yu sendiri tidak percaya ini setelah mengatakan ini, tetapi ini adalah kebenaran. Kamu pasti Nona Jiang, jangan salah paham, Lin Yu dan aku hanya teman biasa. Sue Qin juga mengikuti, sebagai seorang wanita, saat dia melihat Jiang Yan, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu, dan bahkan rasa frustrasi meledak di dalam hatinya. Tidak heran Lin Yu tidak tertarik pada dirinya sendiri sama sekali. Jika ada pria yang memiliki istri secantik di keluarganya, dia tidak akan tertarik pada wanita lain. Faktanya, penampilan Sue Qin berbeda dari Jiang Yan, tetapi tingginya hanya beberapa sentimeter. Tinggi Jiang Yan hanya lebih dari 1,7 meter, yang benar-benar luar biasa di kalangan perempuan. Terutama kedua kakinya yang panjang dan putih serta proporsional, dapat digambarkan sebagai makhluk hidup yang terbalik. Kamu juga salah paham, He Jiarong dan aku hanya. Jiang Yan ingin mengatakan bahwa dia dan He Jiarong sebenarnya hanya pasangan yang sudah menikah dalam nama, tetapi dia sedikit tidak mau mengatakan apa yang dia katakan. Suaminya, mengapa dia harus membiarkan orang lain pergi? Jadi nadanya berubah dan dia berkata dengan dingin, Nona Sue, harap hargai dirimu sendiri. Nona Jiang, kataku, kita hanya teman biasa, mengapa kamu begitu tidak aman tentang dirimu sendiri? Sue Qin memeluk tangannya, wajahnya langsung tenggelam, dan menatap Jiang Yan dengan dingin. Dia sudah memusuhi Jiang Yan melihat nada suara Jiang Yan tidak bagus, dia sama sekali tidak sopan. Lin Yu tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, karena dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, dan hanya merasakan bau asam samar di udara. Apakah kedua wanita cantik ini cemburu pada diri mereka sendiri? Oke, itu semua salah paham. Jangan bersuara, masuk saja dan duduk di kamar. Qin Xiulan juga malu, tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Tidak perlu, Bibi Qin, di sini sangat ramai sehingga aku tidak dapat menampungku. Ini adalah produk khusus untukmu. Aku akan pergi dulu. Jiang Yan menjejali tangan Qin Xiulan dengan apa yang ada di tangannya dan berbalik. Bu, kalau begitu aku pergi sekarang. Lin Yu mengucapkan sepatah kata, dan bergegas untuk menyusul. Sue Qin menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya tidak mau, dan dia menginjak kakinya dengan marah. Jiang Yan ini benar-benar terlalu mendominasi. Mengapa kamu mengejarku dan tidak kembali untuk membujuk pacar kecilmu? Jiang Yan menatap Lin Yu dengan dingin, merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Melihat itu, Lin Yu masih sangat peduli padanya. Kakak, tolong ampuni aku benar-benar tidak punya apa-apa dengannya. Lin Yu merasa sangat bersalah di dalam hatinya, jika dia ada hubungannya dengan Sue Qin, memang benar tidak ada yang terjadi pada mereka. Ngomong-ngomong, makanan spesial yang kubawakan untukmu. Jiang Yan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan menjatuhkannya ke kepala Lin Yu. Lin Yu melihat dan menemukan bahwa itu ternyata mainan, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan bergumam pelit. Faktanya, Jiang Yan tahu bahwa Lin Yu dan Sue Qin tidak memiliki apa-apa, karena sebelum pergi, dia mengingat nomor telepon Qin Xiulan. Dia telah menghubungi Qin Xiulan minggu ini ketika dia pergi ke ibu kota, dan dia tahu segalanya tentang Lin Yu. Dan Qin Xiulan sangat mencintainya. Dia menganggapnya sebagai menantu perempuannya sendiri, dan tentu saja tidak akan berbohong padanya. Hubungannya dengan Qin Xiulan dengan cepat memanas dalam minggu ini, jadi dia bergegas ketika dia turun dari pesawat. Beberapa hari kemudian adalah ulang tahun pernikahan He Jiarong dan Jiang Yan. Lin Yu secara khusus menelepon Yang Chenming dan bertanya apakah dia berada di Qinghai pada hari jadi, dan ingin mengundangnya. Sayangnya, dia menerima jawaban negatif. Lin Yu agak tersesat, jadi dia harus memesan meja di restoran barat yang dibuka oleh Yang Chenming,
dan berencana untuk merayakannya di sana. Awalnya, menurut Jiang Yan, cukup makan bersama orang tuanya di rumah, tetapi Lin Yu tidak setuju, dan orang tuanya mendesak mereka untuk keluar. Jadi akhirnya Jiang Yan berdandan dan pergi bersama Lin Yu. Karena hari ini adalah akhir pekan, restoran Western sudah penuh. Ini adalah salah satu restoran barat paling mewah di kota Qinghai. Steak sirloin harganya ratusan yuan. Dekorasinya bergaya dan elegan, dan suasananya elegan dan tenang. Sangat populer di kalangan anak muda. Tuan, maaf, meja ini disediakan untuk pria ini. Pelayan membawa Lin Yu ke meja mereka, hanya untuk menemukan bahwa itu sudah ditempati oleh pasangan lain. Ini adalah salah satu kursi terbaik di restoran ini. Ini dipesan khusus oleh Lin Yu. Sekarang setelah ditempati, dia agak tidak senang. Tidak masalah kamu duduk di mana. Kami juga memesan tempat duduk, jadi mengapa kami harus melepaskannya? Pria yang duduk di meja itu berteriak dengan setelan jas biru dan kemeja putih. Dia memakai pakaian yang lembut tapi berkualitas rendah. Permisi Pak, kami selalu memberitahukan nomor meja pada saat kami melakukan reservasi. Tolong ambil nomor meja Anda. Mata petugas berkata dengan sopan. Nomor mejaku ada di sini. Jas biru itu berkata dengan nakal bahwa ketika dia memesan meja, dia sudah memesan tempat yang bagus, jadi dia datang ke sini lebih awal malam ini untuk mengambil tempat duduk, jadi tentu saja dia menolak untuk membiarkannya keluar dengan mudah. Kalau begitu tolong tunjukkan informasi reservasi Anda. Saya menghapusnya. Bapak, apa kau mengacau selamanya? Blue Suit berkata dengan tidak sabar, panggil manajermu dan tanyakan siapa aku. Dia mengatakan ini kepada pelayan dan Lin Yu. Lupakan saja, ayo ganti mejanya. Jiang Yan menarik Lin Yu, tidak ingin diganggu oleh masalah sepele ini. Alasan mengapa orang adalah manusia adalah karena mereka memiliki aturan dan bertindak sesuai aturan. Tidak ada aturan. Apa perbedaan dari binatang? Lin Yu mengangkat alisnya dan melihat setelan biru itu, dan berkata dengan dingin. Oh sial, siapa yang kamu tegur? Jas biru itu tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya ke wajah Lin Yu. Lin Yu meraih pergelangan tangannya dan membaliknya. Setelan biru itu menghantam meja dengan keras. Oh, sakit. Sakitnya benar, jika aku tidak memberimu pelajaran, bagaimana sikapmu di masa depan? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria berjas bergegas. Manajer, bapak ini tidak duduk sesuai dengan nomor mejanya sendiri, dan mengambil tempat duduk orang lain. Pelayan itu dengan cepat menjawab. Saoki. Manajer restoran melihat perubahan tiba-tiba di wajah pria berjas biru itu, dan bergegas. Lin Yu menarik tangannya, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Dia duduk di kursiku. Lin Yu mengerutkan kening. Saya manajer di sini, dan tentu saja saya memiliki keputusan akhir di kursi. Hari ini, kursi ini untuk semua senior. Sebagai kompensasi, saya bisa memberi Anda diskon 10% untuk konsumsi Anda. Nada suara manajer restoran tidak bisa ditolak. Tidak, saya pasti akan mengambil kursi ini hari ini. Ekspresi Lin Yu tegas, dan dia tidak melepaskannya. Sungguh, silakan keluar. Tolong, restoran kami tidak melayani Anda. Manajer restoran membuat isyarat mohon dengan wajah dingin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.